Balik lagi di Bikes, masih sama gue Ingga Putra. Jangan ketawa dong mas. Iya. Gue jadi grogi nih. Iya lo yang grogi. Oke, di episode kita kali ini itu adalah episode ke-5 di season yang kedua. Nah, judulnya cukup menarik nih. Berakit-rakit ke hulu bersepeda kemudian. Gue seneng banget hari ini gue. Kenapa? Duathlon. Gue seneng banget hari ini gue kedatangan seorang narasumber. Gue seorang mulu ngomongnya. Yeah. Gue kedatangan narasumber yang dia penggiat roda 2. Dia anak sepeda, dia anak motor. Dia anak sepeda, dia anak motor. Dia dulunya model. Anjir. Selamat datang Angga Pradana. Terima kasih sudah diundang ke sini loh. Sama-sama Angga, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sekali aja nanya. Sekali aja ya. Saya soalnya suka dimarahin kalau nanya 2 kali. Iya, alhamdulillah sehat. Jadi Ingga Putra. Alhamdulillah saya baik, Pak. Alhamdulillah. Nah, Mas Angga, gue pengen tanya nih. Jangan pakai mas lah. Angga aja ya. Lucunya kita adalah teman SMA, jadi kita cukup sekelas ya. Cukup sekelas. Dulunya waktu di SMA. Nah, gue pengen nanya nih, sama lu, tahun 2020 kemarin. Oke, setahun yang lalu. Itu apa dampak yang signifikan? Ini kayak template pertanyaan gue yang selalu gue tanyain ke teman-teman gue. Apa dampak yang paling signifikan? Banyak sih sebenarnya, pekerjaan, aktivitas, kesehatan, keuangan gitu. Jadi banyak sih dampaknya, baik positif maupun negatif ya. Gitu. Oh ya, sebelumnya gue juga pengen ceritain sedikit kenapa gue ngundang Angga di sini, karena Angga ini adalah salah satu owner dari Berkah Jaya Baik. Berkah Jaya Baik. Ya? Nah, itu dia. Itu sebenarnya sih pengen gue. Kalau nggak ada itu nggak diundang. Gak gitu juga. Nah, kalau sebelum kita ngomongin perculturean nih, perculturean sepeda, culture. Gue pengen flashback sedikit. Lu itu kan wajah lu, sosial media lu itu lekat banget sama roda 2. Coba lu ceritain. Kebetulan mungkin ya. Masuk kebetulan. Kayaknya kebetulan deh. Mungkin karena emang main motor dan akhir-akhir ini main sepeda kali ya. Gitu. Motor ada culture. Jadi fitnya dipenuhin sama hal-hal yang berhubungan sama itu. Gitu. Supaya bisa dapat cuan dari situ. Oh gitu. Iya, dan ternyata alhamdulillah dapat cuan. Dapat cuan dari situ. Wah, banyak. Gitu. Banyak atau enggak relatif mungkin ya gitu. Buat gue sih alhamdulillah lah. Gitu. Nah, gue pengen tanya lagi nih. Coba dong tolong ceritain sedikit tentang Terpindah sedikit. Karena gue yakin nih banyak dari pendengar kita atau yang nontonin viewers kita, dong nyebutnya viewers. Viewers kita itu rata-rata pasti senang sama roda 2. Iya. Boleh diceritain sedikit nggak? Awal mula ya. Sebenarnya awal mula main motor gitu atau ya kalau sepeda pasti dari kecil kita udah main sepeda. Main sepeda. Tapi kalau motor mungkin semenjak ya kita lulus SMA, gue ada pekerjaan kecil-kecilan, nabung, akhirnya beli Vespa. Justru motor pertama gue Vespa. Tua. Vespa iya, waktu itu Corsa atau PK 125. Matic dong. Sebenarnya nggak pure Matic karena dia ada netralnya, jadi tetap ada shifternya. Habis Vespa, Lambretta, kemudian di tahun 2010-11 baru dia mulai nabung main si Triumph itu gara-gara truk. Gue mau nanya lagi Jiper nih terus. Iya, jadi tahun 2011-2012 ada truk sebagai distributor motor Triumph pada waktu itu. Kita jualan Triumph, jualan riding gear, apparel segala macem gitu-gitu. Dari situlah main motor gitu. Sampai akhirnya lu tiba-tiba sekarang Swiftnya main ke sepeda. Sepeda juga sebenarnya di tahun yang sama ya. Waktu itu teman-teman Rocket Company. Itu zaman-zamannya masih itu ya, fixed gear ya, zaman-zaman fixed gear. Dulu waktu itu malah gua ngapain sih main sepeda, capek gitu. Jadi gue main motor aja lah gitu. Terus malah justru di tahun 2020 setahun yang lalu 2020 awal pandemi itu kita nggak boleh keluar, nggak boleh kemana-mana. Iya. Terus gue banyak bekerja sebenarnya di lapangan kan, di event waktu itu. Anjir nggak bisa kemana-mana, ngapain nih, mesti cari alasan keluar rumah gitu kan. Akhirnya satu-satunya alasan yang memungkinkan adalah dengan bersepeda. Lo pakai sepeda itu untuk bekerja jadinya pada saat itu? Waktu itu belum untuk bekerja, tapi justru gue bersepeda setelah taraweh. Waktu itu kan awal-awalnya malam sebelum bulan puasa, malam sore gitu. Terus habis itu ketemu, nggak lama setelah itu kan kita
Ramadan tahun lalu ya. Jadi gue keluar sama teman-teman kantor, abis Isya, abis terawih, baru sepedaan karena jalanan kosong banget pada waktu itu. Iya kosong. Iya. Udah kayak lebaran Tapi H-1 iya lebaran H-1 tapi selama berbulan-bulan kan. Sepi gitu sepi jalan. banget ya, sepi. Setelah itu beres lebaran, teman-teman gue sebagian besar udah mulai berhenti sepedaan kan. Ganti hobi yang lain, ada yang main golf. Serius, ada yang main golf, ada yang main catur gitu-gitu. Terus gue sama beberapa teman-teman masih tetap istiqomah mudah-mudahan ya. Main sepeda. Bersepeda, iya bersepeda. Terus yang tadinya malam mulai ganti ke pagi. Gitu, yang tadinya biasanya jam 8 pagi baru keluar, mundur setengah 8, jam 7, setengah 7, jam 6, sekarang habis subuh. Udah mulai Bener-bener sepedaan. ngumpul tuh. Iya, tapi nggak semua. Jadi emang akhirnya gue ketemu teman-teman baru gitu. Nah, Dan dulu sepedahan tuh modelannya kayak peletonan gitu. Peletonan ya, Road tapi nggak bike dong banyak. berarti? Nggak fix gear. Fix gear, tapi Fix peletonan. gear, tapi peletonan. Nggak banyak tapi. Paling banyak bersepuluh ya, karena beberapa teman-teman yang peletonan kan bisa lebih dari 40-50 sepeda gitu. Nah, kita coba maintain jumlah ridernya nggak banyak gitu. Jadi emang lo kontrol dari situ. Jadi misalnya paling dikit gue berdua, bertiga, berlima, terus paling banyak bersepuluh. Bersepuluh. Jadi kalau lebih dari itu kita bagi 2 grup biasanya. Atau biasanya kalau bersepuluh, ber-12 akhirnya 6 gitu. Berangkat awalnya berarti dari lo nggak bisa kemana-mana. Dari nggak bisa kemana-mana, terus akhirnya gue mulai menikmati si bersepeda ini kan. Akhirnya gue ke kantor naik sepeda gitu. Padahal sempat vakum dulu tuh ya pasti lo main sepeda. Berapa tahun ya? Berarti 10-11 tahun gitu. Dari 2012 kan tadi lo bilang. 2011-2012 ya. Tiba-tiba lo aktif lagi. Akhirnya aktif lagi setahun terakhir ini. Gitu. Nah kalau kita ngomongin Berkah Jaya Bike. Berkah Jaya ya. Berkah Jaya Bike itu berarti juga lahir di masa pandemi. Lahir di masa pandemi. Iya, karena akhirnya kita bersepeda lagi nih. Terus bengkel mulai penuh kan. Jadi banyak yang ngeluarin sepeda dari gudang, punya kakaknya, punya bokapnya untuk dirapiin lagi. Nah bengkel mulai penuh tuh waktu itu gue di Onai. Onai itu di Jalan Abu Serin di Fatmawati, sampingnya di Best tuh situ. Nah itu mulai penuh, terus kayak ke tempat rodaling, build a bike segala macem juga mulai rame. Akhirnya gue sama Omar nih, partner gue Omar itu salah satu ownernya 2. Jadi 2 Coffee pada waktu itu harus mengurangi kapasitas mereka, seating capacity-nya masih dikurangin kan. Jadi dari 100% cuma bisa dipakai kalau nggak salah 25% pada waktu itu di PSBB pertama. Akhirnya gue ngobrol sama Omar, gimana ya? Ini masih dikurangin lagi, gimana ya caranya? Ya udah akhirnya kita ngobrol buka bengkel sepeda kali ya, gitu. Tapi tidak spesifik ke road bike, fixed gear atau waktu itu folding bike juga lagi rame kan, Brompton dan kawan-kawan. Judulnya karena bengkel kan. Iya, akhirnya kita orang mau servis, orang mau apa jadi bisa orang datang ke lo. Even mau cuman isi angin atau ngobrol-ngobrol pun kita tetap layanin, iya. Okay. Makanya akhirnya kita ya udah deh, jadi itu ada VIP room atau meeting roomnya 2 Coffee harus kosong karena kapasitasnya bisa dikurangin. Ya udah kita buka di situ kata Omar. Oke, kita buka di situ. Gue masih ngerjain sendiri waktu itu jadi mekanik. Sampai akhirnya kita mulai nge-hire berapa orang. Alhamdulillah sih sampai sekarang nih berarti udah mau setahun kali ya. So far udah berapa orang yang lo rekrut untuk? Sekarang timnya Berkah Jaya itu jadi Berkah Jaya itu gue bertiga ya. Pertama gue sama Omar, abis itu ada teman kita juga Kevin. Jadi kita bertiga. Setelah itu ada Andra Maulana, ada Bolang, Ori, Oke, sama Firsa, sama 2 admin. Jadi total kita bersepuluh gitu. Untuk montir sendiri? Ada 1, 2, 3, 4 lah ya. Oke tuh ya, tangannya wangi-wangi tuh ya. Iya. Anak-anak sepeda udah pasti tahu deh. Tangan mendingan kotor, tapi insya Allah. Setelannya wangi. Iya, setelannya wangi. Toko di mana? Jadi itu kita nyebutnya bengkel dan warung sepeda. Dan warung sepeda. Jadi kita jual beli juga gitu. Kayak tadi kita sempat ngobrol apaan sih Berkah Jaya itu ngapain aja gitu. Lo jawabnya gitu? Gue jawab sekarang apa ntar gitu. Jadi selain pekerjaan bengkel ya, servis, bangun sepeda dan segala macam, kita jualan parts, jualan aksesoris termasuk t-shirt, topi dan kawan-kawannya lah. Aksesorisnya aksesoris culture?
Terminologi itu beda-beda mungkin ya interpretasi tiap orang gitu. Tapi ya oke lah. Kalau gue lihat soalnya kalau di Instagram lu, di Instagram Berkah Jaya Bike itu lu sempet posting kayak beberapa parts dari, ya kalau buat beberapa anak sepeda yang kalau misalkan zaman sekarang ya, mungkin banyak ya, cuman salah satu Instagram culture yang mungkin di follow itu salah satunya Blue Lock. Blue Lock ya. Blue Lock yang dari Jepang itu kan. Jepang. Nah itu gue ngeliat Angga tuh jual kayak reflektor. Ya, Berkah Jaya Bike jual reflektor, terus kemudian handlebars, tas segala macem gitu, banyak sih. Banyak sih komunitasnya kayak gitu juga ya. Nah lu ikut terjun gak tuh ke komunitas? Kalau ke komunitas ya, jadi pada tahun lalu gue mulai sepedaan, dulu gue sempat ngantor di Double Deer kan. Jadi anak-anak kantor akhirnya kita bikin Instagram lucu-lucuan, doubledeer.cc, jadi cycling club gitu. Waktu itu sepedaannya tuh malam-malam gitu, karena cuman ada bisa sepedaan malam-malam. Terus habis itu kita udah mulai bisa berkegiatan lagi, mulai bisa kerja, ya udah mulai pada sibuk tuh teman-teman. Akhirnya gue lebih sering sendirian mungkin sepedahan, ketemu beberapa teman lagi, bareng sama ada Dito, Zeyang, ada Randi, Niji, ada adeknya Nara. Akhirnya kita bikin drama Cycling Boys. I see. Gitu, drama Cycling Boys yang pembalap jalanan lah ya. Itu karena sepeda track kan. Sepeda track harusnya di dalam lintasan. Single speed. Fixed gear ya. Fixed gear. Terus kita bawa di jalanan. Terus akhirnya gimana caranya kita cari tahu untuk bisa masuk ke dalam track dan latihan yang proper. Gitu. Akhirnya berkesempatan lah bisa dikasih kepercayaan dan diperbolehkan latihan di dalam velodrome. Oh gitu. Kayak semalam gitu ya gue. Iya tadi malam. Kayak gue ngubungin lu, nih enggak susah banget. Gue lagi latihan. Gimana? Oh dia lagi latihan. Pas gue liat Instastory, wih lagi di velodrome. Oh gue liatin aja. Kok dia anak lama keren ya. Kebetulan. Dari awalnya main motor juga keren-keren. Triumph apa Vespa. Lu kalau lihat Instagramnya keren-keren deh. Sekarang main sepeda juga sepeda keren-keren. Bikin Berkah Jaya Bike. Berkah Jaya Bike. Gitu, nah, kita kalau anak sepeda tuh, kita kalau ngeliatin kayak toko sepeda atau apa, pada saat itu masa itu soalnya memang cukup sulit sih. Kayak gue nih, gue misalkan sesimpel gue ke Rodaling, gue juga main sepeda. Nyari parts ya. Nggak nyari parts saya, untuk servis pun gue ngantri pak. Iya. Ngantri ya tuh bisa sampai lo dapat listnya kayak minggu depan. Minggu depan baru bisa dikerjain kan. Minggu depan baru bisa dikerjain. Iya. Gila, saking serame itu. Nah itu makanya akhirnya si Berkah Jaya terbentuk kayak ya udah sini yang mau sepeda yang bisa kita bantu kerjain, kita kerjain. Memang lo tujuan lo memang untuk memberikan solusi untuk itu. Iya, karena jangan sampai momentumnya hilang, orang yang tadinya wah ya udah deh gue sepedahan dapat bonus sehat alhamdulillah gitu. Iya. Jangan sampai kayak dari bengkelnya susah, akhirnya dia nggak jadi bersepeda. Iya, gitu. Maksudnya momennya untuk bisa berusaha jadi lebih sehat misalnya, atau akhirnya dia commuting naik sepeda jadi hilang karena kita nggak mau ketinggalan itu gitu. Benar-benar setuju. Gitu, kan banyak orang yang moody gitu juga. Iya lagi pas ketemu enaknya ya udah keterusan kayak gue sekarang gitu, akhirnya ya udah gue terusin gitu. Berapa teman-teman kayak gitu. Gitu. Akhirnya ada juga yang memutuskan ya udah deh gue ke kantor naik sepeda. Gitu, yang tadinya dia biasa naik mobil, naik motor gitu. Lalu kalau lu ke kantor naik sepeda apa naik motor? Kalau sekarang gue naik motor, jadi gue sempet ya bolak-balik dari rumah ke kantor. Waktu itu kantor gue di Cipete, naik sepeda gitu. Cuman karena gue sekarang akhirnya fokus bersepedanya untuk workout, jadi di pagi gitu. Terus mobilitas gue agak sulit kalau misalnya gue harus naik sepeda gitu. Jadi pas mau meeting gitu misalnya, anjir masa keringetan. Iya. Gitu. Karena jadi, mesti ketemu klien kan. Kayak gitu. Akhirnya ya udah gue pagi aja deh, antara jam 5:30 sampai jam 7 udah beres, gue pulang mandi baru deh berkegiatan. Biasanya naik motor. Motor Triumph? Bisa, Harley? Ya. Keren udah dia. Gue hampir pusing kalau ngeliat Instagram ini, anak lainnya keren-keren amat ya kan. Kebetulan. Alhamdulillah. Lalu ini kalau gue tanya, lu kan tadi sempat ngomongin komunitas nih. Komunitas lu itu sempat bikin acara lucu-lucuan kayak drama apa tadi namanya? Drama Cycling Boys. Drama Cycling Boys. Lu udah dapat endorse belum? Ini alhamdulillah udah. Jadi sebenarnya dapat endorsement dimulai dari si Berkah Jaya Double Deer. Waktu itu Double Deer sempat collab sama Cool Caps. Jadi kita bikin kolaborasi antara Cool Caps dengan Double Deer. Ada satu cycling caps. Terus kalau Berkah Jaya
endorsement makanan alhamdulillah banyak banget. Jadi kadang-kadang makan siang atau snack sore suka ada yang ngirimin gitu, bakmi apa, sandwich gitu-gitu ya. Sampai berkolaborasi dengan beberapa brand juga gitu, kayak si Cool Caps bikin topi, cycling cap, terus sama Antelope. Terus kita sempat kerja sama bareng sama Sasa, penyedap masakan tuh, dia bikin sepeda. Oh ya? Iya, sepeda Pias untuk ada web series mereka itu kita yang kerjain. Pias itu yang punya bukannya si Pancalen itu siapa? Rangga Panji, Andira, ya teman-teman semua. Rangga Panji, Andira, sama siapa sih? Mereka bertiga deh kalau nggak salah. Iya, satu lagi siapa ya? Lupa ini. Ya itu pokoknya petua-petua kita di tetua kita di sepeda lah. Kita kalau ketemu mereka salim loh kayak salim. Gitu. Terus apalagi ya, sama Berita Angkasa tuh record label. Pernah juga? Pernah. Kita bikin kolaborasi t-shirt. Terus sama sponsorship ya. Jadi si Berkahjaya nggak cuman bengkel dan warung sepeda, kita mulai develop bisnisnya untuk kita bikin trip gitu, kayak tour and travel lah gitu. Kita bikin kayak gitu. Terus ada beberapa project juga itu disponsorin sama CAF. Itu men's apa sih sebutnya, men's grooming. Jadi ada parfum, ada apa segala macam sama CAF. Terus banyak ya. Banyak banget. Alhamdulillah ya, sih. Si Drama Cycling Boys pun akhirnya juga begitu. 2020 berarti luar biasa ya buat lu ya? Luar biasa. Oke. Lo percaya gak nih kalau misalkan kita ngomongin dari hobi bisa jadi cuan kalau lo berada di komunitas yang tepat? Iya. Percaya kalau berada di komunitas yang tepat, ya pasti itu. Kayak yang tadi lo bilang gitu ya. Kayak lo bikin cycling cap. Iya. Lo sempat gak sih kepikiran lo extending bisnis lo gitu? Misalnya lo upscale gitu atau lo jualan. Lo kan bekerja di industri kreatif nih saat ini. Lo kepikiran gak sih kalau lo tiba-tiba lo bikin yang relate sama sepeda, misalkan kayak lo bikin apparel kah atau tas? Itu dia. Ya makanya akhirnya yang kita bikin yang berkolaborasi sama teman-teman benda-benda yang kepake gitu. Kayak tas sepeda. Tas sepeda belum sih ya, tapi t-shirt, cycling cap, terus tas sepeda kayaknya lagi develop deh anak-anak. Gitu. Mau itu kolaborasi atau gimana? Kolaborasi. Nggak boleh kasih tahu sama siapa? Gue lupa sama siapa brandnya. Saking banyaknya ya, Bapak luar biasa loh. Gila sih. Ada lama sama temen-temen gitu. Karena kalau misal lo bikin sendiri pakai nama Berkahjaya, siapa gitu, orang mungkin nggak ada yang tahu. Jadi kata siapa? Gue tahu. Masa? Nama lu harum tau gak? Alhamdulillah. Gila lo. Beban aja kalau kayak gitu. Beban, nggak boleh salah dong. Tersohor loh nama Bapak. Nama Berkahjaya ya. Lo nama Berkahjaya itu tersohor karena kalau lo udah ngomongin toko sepeda di bilangan Cipete menuju ke sana itu udah wah ini toko sepeda mahal deh pasti deh. Enggak ada mahal, apa aja sih? Emang kalau kita ke sana ada apa aja sih? Jadi selain lo bisa servis standar, servis total, kita juga bisa cuciin sepedanya dengan sebutan mandi kucing atau mandi besar. Jadi itu ada tuh ya price listnya ya. Ada kayak gitu. Jadi bisa dilihat di Instagramnya @berkahjaya.bike. @berkahjaya itu gue kemarin sempat lihat ada price list, ada bisa benerin FD juga, nyetel FD, setting, terus RD juga bisa di setel. FD, RD, terus service total segala macam, ganti headset, dan ya sebenarnya pekerjaan servis dan rakit sepeda pada umumnya lah. Parts gitu. Jual juga. Parts juga jual. Orang kalau rata-rata kesana kayak nyari frame gitu gak sih? Ada yang nyari frame, paling sering sih sebenarnya nyari ban dalam ya. Iya itu yang fast moving itu ban dalam. Kempes mulu. Selebihnya ya kalau frame ada, terus order parts juga ada. Gitu. Oke, kalau misalkan let's say ini pertanyaan gue paling simpel tadi ya. Gue itu misal kayak kemarin nih, gue nyari frame misalkan, frame dari luar gitu. Bisa nggak? Bisa kita bantu orderin. Oh gitu. Jadi sebenarnya di ekosistem bersepeda mungkin ya. Jadi ada teman-teman yang juga jualan kayak Dewa dengan Brad Pitt-nya. Terus kemudian ada teman-teman Bengkel Selatan, ada teman-teman Haji Naim Cycles gitu. Sampai ada beberapa yang masukin import barang lah, parts gitu. Jadi sebelum misalnya lo sebagai customer, enggak gue mau bangun dong sepeda pakai frame Shirley dengan saddle Brooks apa segala macam misalnya kayak gitu, mau order gitu, dan gue akan dibanding gue nyari atau order keluar, gue bisa telepon teman-teman dulu. Lo ada yang punya gitu, lo lagi ada yang punya stok frame set ini nggak, size segini. Gitu. Dan lo punya komunitas sesama. Iya gitu. Jadi gue dibanding berkompetisi
dengan teman-teman sendiri, gue lebih baik empowering teman-teman lo. juga gitu. Baik banget lo ya. Ya karena soalnya nunggu kan, lo juga sebagai customer kan nggak pengen nunggu lama, maunya yang ada gitu. Misalnya pesan dari Jepang, dari Amerika gitu. Apalagi kalau misalkan tiba-tiba gue pesan nama lo gitu, walaupun lo ngasih barang dari dia lo nggak dapat cuan apa gitu, misal contoh, gitu. At least keluar barangnya dari lo cepet gitu kan. Iya. Itu reputasi baik juga gitu kan. Dan mau nggak mau kan lo, ya udah deh gue sekalian rakit di lo gitu. Gitu. Dan sering kali juga gue kayak partsnya kita lagi nggak ada, dia mau orderin atau order sendiri nih, kita kasih linknya. Misalnya di e-commerce ada ini nggak, linknya lo bisa beli sendiri, ntar gojekin aja ke sini gitu, itu juga bisa. Atau lo mau misalnya lo beli frame yang harganya lumayan gitu kan, harganya lumayan, ya udah nih kontak yang jualnya, lo di link langsung aja gitu. Tapi iya ya, kenapa ya kok barang-barang tuh lagi susah banget ya? Apa karena demand lagi tinggi? Sekarang lagi banyak lagi sih. Kemarin nih gue bikin satu sepeda gitu ya. Gue bikin satu sepeda, uangnya sih ada bro, cuman barangnya nggak ada. Iya, barangnya nggak ada. Jadi ketersediaan barang gue itu tuh bener-bener kayak ya demand over supply. Asli gue gitu. Kayak terus harganya juga kan makin lama makin naik ya, kan. Kayak dulu gue tahun 2012 mungkin ya. 2012 itu gue mencari sebuah parts 105. Iya. 105 dulu tuh mungkin harganya masih 3,5. Iya. Masih segitu grup. Sekarang mahal banget. Jadi pas waktu gue bangun sepeda Pias itu, Pias Karab 2.0 untuk proyeknya Sasa, kita nyari grup set kan, 105 waktu itu masih. Pias Karab tuh berarti gravel bike tuh ya? Road bike ya harusnya tipenya. Gue lupa deh maksudnya itu peruntukannya apa, tapi bisa untuk gravel juga. Jadi nyari si grup set, masih dapat dengan harga 3,5 juta. Padahal kita menurut kita harganya oke. Selang berapa hari itu udah harganya 6 juta, 7 juta gitu. Jadi berlebihan lah, cukup berlebihan. Ya, itu mungkin pas lagi peak-peaknya orang pada bangun sepeda ya. Gitu. Tapi sampai sekarang juga beberapa parts yang mau gue jual masih susah sih. Iya, tungguin aja lah. Sabar aja ya. Sabar aja. Paling bentar lagi juga turun harganya. Jadi lo percaya dong kalau kayak gini nih Monkey bisnis? Iya ya, bisnis yang menurut lo? Percaya. Maksudnya bisnis yang lahir karena adanya tren gitu misalnya. Karena adanya kondisi kayak sekarang pandemi, orang akhirnya ramai bersepeda gitu. Cuman kan sebenarnya menjadi tanggung jawab kita juga sebagai pelaku di ekosistem itu untuk gimana caranya bisa sustain gitu. Ya artinya banyak cara lah, lo dengan bikin acara atau lo sendiri menggunakan sepeda untuk berkegiatan sehari-hari atau misalnya berolahraga di velodrome gitu. Orang kan jadi banyak sih ya orang yang purpose-nya orang itu main sepeda itu beda-beda. Kalau lo purpose lo main sepeda itu buat apa? Apakah lo itu untuk alat transportasi kah? Kalau buat sekarang buat workout aja akhirnya, buat berolahraga. Exercise ya berarti ya. Makanya lo kayak lo ke velodrome. Iya, velodrome. Gitu. Dan lo startnya pagi early gitu ya. Nah, kalau gue tanya lagi nih, kayak gue pengen tanya sedikit. Biasanya customer lo tuh umurnya berapa tahun sih? Range-nya cukup kan luas. Kita ngomonginnya culture nih ya. Kalau culture tuh rata-rata ya coba deh mungkin bisa dibilang 18 sampai 35 kali ya. 35 masih main juga? Masih. Kita umurnya berapa gila? Kita masih 20 Bapak. Oh iya, 20. Oke, range dari 18 sampai 25. Genders? Laki-laki. Laki-laki. Tetap mayoritas, iya. Walaupun ada beberapa teman-teman perempuan juga ya. Kemarin kayak beberapa kayak gue sempat ngelihat Mbak Dian Sastro itu sempat dia bikin sepeda apa namanya, crust bike gitu. Ya, crust bike gitu. Tapi yang sering dia pakai road bike-nya kan justru. Gitu. Itu daya tarik juga gak sih kalau kayak gitu? Lo bikin sepeda yang benar-benar colorful gitu kan buat anak-anak cewek. Iya. Maksudnya makanya tadi kalau lo bilang bersepeda untuk apa? Jadi gue bersama teman-teman gue aja kayak beda-beda purpose-nya. Misalnya gue lebih seneng olahraga pagi, tapi ada yang sebagai alat transportasi. Terus kemudian ada yang gue sore aja deh atau weekend aja buat nyari sarapan. Ya ada yang kayak gitu. Apa nama lo? Apa? Gocapan. Gocapan apa tuh? Gue cari sarapan. Ada singkatannya guys? Ada singkatan sekarang di Berkajaya juga. Andra, Virsa, terus kemudian Oke, sama ada beberapa teman-teman kayak Gary, Kecil dan segala macam. Mereka bikin Tour de Gang. Apa tuh? Tour de Gang. Jadi mereka masuk di gang di Cipete, ntar keluarnya di Kemang. Belusukan iya, mereka kali belusukan. Ya? Nah, jadi pelesetannya Tour de France. Jadi Tour de Gang gitu. Jadi ya akhirnya mereka nemu beberapa spot foto yang kece. Oh ya? Terus kemudian ada
rumah makan apa, rumah makan Betawi. Yang kita nggak pernah tahu, tiba-tiba ada. Karena adanya di dalam gang dan lo harus belusukan gitu. Jadi ada yang mereka senang kayak gitu, akhirnya bikin konten, ada Instagramnya juga. Oh iya? Gitu. Iya. Kemarin gue juga sempat ngeliat ya, kalau nggak salah gue sempat visit si YouTube Gaya Berkendara tuh. Ada tuh kalau nggak salah sepeda yang bikinnya di ini, tapi sepeda 26. Di mana? Di Berkajaya. Ada sih beberapa teman-teman yang bangun sepeda di Berkajaya. Keren bro, sepedanya culture. Yang mana ya? Ada di sepeda 26, pokoknya sepeda tua, sepeda lama. Dia pakai suspensi, gue lupa namanya siapa. Oh, hybrid ya. Pokoknya dia 26 tapi pakai suspensi. Sepeda lama. Keren gue ngeliatnya. Lo bangun dong. Gue kurang lebih ipar gue bikin sih 26. Pernah masuk Gaya Berkendara juga. Iya, ungu ya? Apa sih warnanya? Namanya GP Avalanche. Oh, keren. Iva, CP Aviva. Lucu ya. Ini jadi mereka ini adalah pernah sempet seband sama Lale juga yang pernah kita. Mereka dulu bikin geng namanya Smosu. Ada Iva, ada Angga sebagai drummer, Lale sebagai gitar, Iva sebagai vokal. Itu lucu banget waktu. Ada siapa lagi ya? Kate, Ica. Enggak, waktu itu kan ganti. Abis itu Ica Sabil. Ya. Sama Kopai. Iya, Kopai yang main bass. Iya, enak banget ya, ganteng di belakang ngedrum sendiri. Gak kelihatan. Anyway, lu ada rencana apa nih Berkahjaya ke depan? Ya sekarang lagi ekspansi. Nggak, maksud gue kayak lo apakah lo akan bikin acara jalan-jalan lagi? Kalau di YouTube ada. Makanya gue bilang ekspansi bisnis itu tadi si Berkahjaya bengkel dan warung sepeda, sekarang ada satu divisi baru, Sportainment. Gitu. Jadi bikin YouTube. Insya Allah, tapi bikin ya tour itu tadi tuh, bikin trip namanya Perjalanan Penuh Berkah. Gitu. Jadi waktu itu sempat ke Bali, ke Jogja. Ini anak-anak mau bikin lagi nanti bareng Audax yang Purwokerto kayak gitu. Gitu. Dan itu bisa tailored. Jadi maksudnya lo bersama teman-teman kantor misalnya, gue mau dong bikinin trip di Jogja kayaknya seru gitu. Oke, lo mau berapa hari? Ntar kita bikinin. Kalau misalnya nggak ada sepeda kita cariin, bisa. Dipinjemin sama lo? Iya, sewa. Oh, sewa. Beli juga boleh. Ya di include di quotation bisa. Iya. Gitu. Gila, keren juga. Bisa. Ada juga tuh bisa diduitin kayak begitu ya? Ada. Ya karena dulu pas zaman trup, gue seperti itu kan. Jadi bikin touring untuk customer gue gitu. Jadi yang tadinya customer akhirnya tidak sengaja terbentuk menjadi sebuah kolektif atau komunitas lah gitu. Jadi kita bikin trip bareng, gue bikinin trip. Oke itu Sumatera udah, Jawa udah habis, Bali, Lombok sampai ke Sumbawa gitu. Tapi halus juga ya caranya ya. Suruh pakai sewa makanya, baper sama sepedanya. Iya. Gue bikin deh dulu deh. Di motor pun begitu. Makanya kalau misalnya tanya akan apakah ini monkey business. Ya maksudnya bertahan cuman gara-gara tren doang. Sebenarnya itu bisa bertahan lama ya kalau lo memfasilitasi mereka. Mau itu motor, mau itu sepeda. Kalau misalnya selama ada acara, selama ada kegiatan. Selama rame-rame sih kalau gue bilang. Rame-rame, seru sih. Selama terus ada expose mungkin ya. Ya orang kan akan terus main gitu. Iya. Selama ada teman mainnya lah. Iya benar juga. Begitu iya begitu udah pada mulai berhenti nggak ada yang mainin lagi pasti akan ganti hobi, entah itu catur, layangan, entah apa. Masih ada nggak sih yang main layangan? Gue kemarin main ya. Gue sempat bahas itu kayak main layangan udah lama. Ternyata gue baru tahu nerbangin layangan ke bank tuh gampang banget bro. Dibanding layangan yang biasa, yang kecil iya. Asli gampang banget. Gue pegangin, gue suruh anak gue pegang dong. Jun pegang. Tinggal lepas doang. Set, tiba-tiba telap bro. Gampang telap ya. Anak gue pegang sebentar, dia telap. Lumayan pak, 60.000. Oh iya? Iya. Mahal ya. Jadi buat bisnis juga bikin layangan bisa ya? Bisa ya. Masa lo mau bikin bisnis layangan? Enggak sih, belum. Susah mainnya tuh gedung semua. Wishlist lo apa? Buat di sepeda ya? Ngayal babu enak nih kalau ngayal babu. Alhamdulillah udah tercapai nih salah satu wishlist gue. Apa tuh? Gue punya frame sepeda buatan anak bangsa. Lokal. Namanya Borneo Trek. Itu yang Kalimantan ya? Iya di Balikpapan gitu. Keren, itu salah satu wishlist gue. Itu udah dapat tapi? Udah. Apa spesialnya Borneo Trek? Apa ya buat mungkin banyak yang bisa bikin sepeda lebih bagus gitu. Tapi kalau buat gue karena dibikin sama anak bangsa dan di lasnya di sini. Ya tubingnya dari luar ya. Tubingnya kalau nggak salah dari Itali gitu. Tapi maksudnya di lasnya di craftingnya di sini di Indonesia. Tapi keren kok, gue sempat ngeliat Borneo Trek itu mereka tuh kayak detailnya tuh cukup baik lah kalau gue ngeliat. Banyak baik sekarang, banget malah bukan cukup baik, keren banget. Keren banget gitu.
Itu lu pesannya gimana sih kalau dari? Nah jadi tadi gue mesen ke ownernya Mas Dwi gitu, sempat udah WhatsAppan. Jadi ngantri ini pesannya lama gitu. Gue dapat April kemarin, cuman pas dapat slot itu gue belum ada dananya gitu. Jadi pas udah ada nabung, slotnya udah habis, baru ada lagi kalau nggak salah September gitu. Nah akhirnya temen gue orang Semarang yang tinggal di Jakarta dibilang temen gue di Semarang ada yang mau jual nih Borneo Track-nya. Size berapa? 53, 54. Wah pas banget size gue. Terus frame track, frame fixed gear, pursuit. Wah cuman warnanya aja yang sebenarnya bukan preference gue. Akhirnya udah gue bayarin lah itu si frame itu. Itu gue bingung itu yang lu beli apa? Fixed ya, frame track single track single speed ya. Berarti yang drop outnya begini nih? Iya. Bukan yang begini? Bukan yang gitu. Jadi lu yang begini? Gini. Ya udah. Ini ada sound effect kayak gitu gak sih? Gak ada. Nah gak nih, ya. Lu kan bisnis di Berkah Jaya Bike tuh udah. Lu kepikiran gak sih ada source of income yang lain? Apa bentuknya bisnis gitu? Bisnis, investasi mungkin yang lain. Kalau bisnis pengen sih sebenarnya merambah dunia F&B ya. Itu pengen punya kayak bisnis kayak gitu. Nah, kalau bicara investasi, itu sih gue sempat mikir pengen berinvestasi, entah bentuknya apa. Cuman gue nggak tahu nih, gue mesti ngobrol dengan orang yang tepat mungkin. Jadi investasi kayak gimana sih yang aman buat gue? Karena gue orangnya nggak ngulik untuk urusan kayak gitu. Jadi nggak kepikiran. Baru sekarang kayak gue kayak harus punya tabungan yang bener nih. Karena kalau nabung kekumpul uang 10.000 rupiah gitu. Tapi maksudnya biaya hidup lo udah lebih dari 10.000 rupiah. Enggak mungkin turun juga biaya hidup lo. Biaya hidup kan naik terus. Tapi lo nabung mau kejar bekerja sekeras apalagi gitu untuk nabung gitu kan. Makanya kan sempat kayaknya investasi sedang marak. Anjir marak ya benar. Ada tadi Bang sempat bilang ada apa cryptocurrency, ada Bitcoin dan segala macem. Terus ada beberapa teman-teman gue main saham yang kadang di handphonenya di iPad yang ngeliatin grafik naik turun. Wah gue mesti ngulik kayak apa kayak gue harus gitu. tahu deh iya itu makanya pas kemarin lo ngajakin ngobrol, wow ini kayaknya menarik nih untuk ngobrol gitu. Yang tepat kayak gimana sih gitu buat untuk orang kayak gue nggak ngulik. Jadi ada sih ketertarikan tentang itu. So far gitu. Udah belum ada tapi yang lain. So far belum. Jadi bentuknya paling kayak investasi yang ada berbarengan dengan premi asuransi gue gitu misalnya. Jadi hanya sebatas itu. Itu kan gue gue setoran premi. Udah tiap bulan gue tinggalin aja. Kesehatan atau ke kesehatan terus ada nilai investasinya yang kayak gitu-gitu. Yang itu juga itu pun gue nggak kulik kan. Dan tiap keluar reportnya tiap bulan juga gue gimana gue tahu ini naiknya berapa persen, berapa poin, terus ntar jadinya kalau dikonversi ke jumlah rupiah jadinya berapa gitu. Gue nggak tahu bener gue dikasih tahu yang bener atau gue dibohongin ya kan gitu. Selain ini asuransi nggak ada lagi? Emas gitu mungkin? Emas ada lah ya, cuman mungkin nggak banyak. Nyokap gue sih dulu ngajarin gue selalu beli emas. Iya, nyokap gue juga kayak gitu. Jadi lu punya duit beliin emas, punya duit beliin gitu. emas. Kepake itu sama gue dulu pas awal pandemi. Gue jualin emas. Jualin emas lumayan dapat. Buat bertahan ya. Buat sempat waktu itu cicilan gue lagi banyak-banyaknya deh kalau nggak salah. Buat bertahan lumayan jual. Iya. Kepake bisa jadi bener sih ya. Maksudnya Mas lo megang. Nah ini nih salah satu hal lagi ya kayak lo buat gua yang nggak ngulik gitu ya. Kayak kalau emas kan jelas ya ada bentuknya. Bisa dipegang, lo bisa simpen taruh di rumah gitu. Misalnya lo butuh ada untuk darurat gitu. Iya. Ya lo bisa jual dan udah pasti lo beli misalnya harga emas berapa sih sekarang berapa? 500.000 900.000 per gram. Ya misal lo punya 10 gram 9 juta lo beli gitu ya. Pas lo jual kan gak mungkin harganya 8 juta atau 8 juta lebih. Pasti kan 9 juta lebih sedikit. Maksudnya ada gak rugi lah gitu. Gak bakal rugi. Kecuali kalau lo belinya ini ya keping ya batang. Oke, batang kenapa? Kalau yang udah jadiin perhiasan biasanya turun. Oh iya kalau emas batangan nih misalnya yang per 10 gram gitu, per 100 gram gitu misalnya kan. Kan ada juga bro kayak misalkan lo beli emas nih. Ada juga namanya arisan emas. Juga lu bisa beli emas di Tokopedia tuh bisa juga. Iya. Semacam kayak gitulah. Itu kan lebih jelas tuh ya. Kalau misalnya kayak gue ngeliatin temen-temen gue dengan grafik-grafiknya itu naik, ntar turun, ntar naik. Wah gue deg-degan sih gue. Itu tinggal pilihan gitu. Lagi sih kalau buat orang-orang ya. Investasi kita mau di instrumen apa? Investasi
ya bermainnya di mana, terus invest di mana. Ya kayak gitu sih. Maksudnya gue mulai ada ketertarikan untuk tahu gitu. Dibanding ada teman gue yang bekerja jual premi asuransi, berkedok investasi dan segala macam. Gue bilang, udah lu percuma ngobrol panjang lebar tentang begituan, nggak kemakan sama gue. Jadi udah kita ngopi aja gitu. Kayaknya kalau orang-orang ngomongin investasi itu biasanya yang umurnya udah 30 ke atas ya Pak. Iya. Udah kepikiran, ini duit gue jadi apa ya? Habis aja. Iya, gitu jadi kan. apa ya? Oh ya, salah satu bentuk investasi gue yang lain mungkin ya tanpa gue sadari motor-motor gue itu. Kenapa bisa gitu? Jadi si ada value-nya. Ada value-nya si Lambretta gitu misalnya, yang gue dulu beli harganya Lambretta misalnya 33 juta. Gaib Pak sekarang. Sekarang harganya udah sampai 250 juta. Kan tapi gue nggak tahu ya, maksudnya tahun depan apakah harganya segitu atau justru balik lagi turun gitu. Tapi paling nggak gue ngelihat bendanya ada gitu, lebih tenang buat gue. Keren sih, luar biasa Angga. Yang keren. Any last word buat lu sebelum any last word? Mungkin ya any last word dari lu? Apa ya, tentang apa nih? Tentang anak-anak sepeda di luar sana. Atau buat teman-teman yang kepikiran pengen bikin bisnis sepeda. Oke, kepikiran bikin bisnis sepeda sih bikin aja kalau menurut gue ya. Maksudnya nggak usah ragu-ragu gitu kalau misalnya mau bikin itu, mau bengkel, mau toko gitu, mulai aja dulu kalau gue. Gas aja dulu. Sama halnya dengan yang mau bersepeda gitu. Jangan nunggu, gue pengen sepeda ini, nunggu sepedanya ada dulu gitu, atau pakai aja dulu yang ada. Pakai dulu yang ada ya. Luar biasa loh Pak. Saya ketampar nih Pak. Jadi karena gue kayak gitu. Saya mau bikin sepeda. Gue masih pakai sepeda yang lama kan, yang si Dolan itu. Ya ampun. Sampai sekarang tuh Dolan single speed. Masih ada ya. Cuman setelah dapat Borneo Track, wheelset dan crankset semua pindah ke Borneo Track dulu. Warna apa sih? Yang warnanya 2 gitu kan? Yang mana Borneo Track? Enggak, satu warna kok. Ini jadi bukan hijau tua banget, hampir ke hitam. Oh dia kan yang kalau nggak salah inner cable itu kan kalau nggak salah ya, Borneo Track. Ya untuk yang road bike. Gitu. Keren tuh, makanya gue suka sama Borneo. Desainnya keren. Namanya teman SMA ya, kalau ngobrol tuh suka lupa waktu. Suka nggak lupa. Anyway, gue ada sesuatu buat lo. Nih ada piagam dari kita. Wah. Ini mic-nya gue naikin dulu biar suaranya. Ini gue harus berdiri. Boleh. Kita nggak out frame. Oh iya out frame ya kalau kayak gitu ya. Bener. Blockingan. Bapak ngerti ya? Bapak pernah jadi model ya Pak? Besok saya gantiin loh. Iya terima kasih buat Angga. Ini ada kenang-kenangan dari kita. Terima kasih banyak nih. Thank you banget Angga udah main-main ke sini. Terima kasih banyak udah diundang. Kita yang seneng banget kedatangan Berkah Jaya Bike ke sini. Wah, jangan lupa teman-teman nanti jangan lupa nonton kita di YouTube dan jangan lupa di like, di subscribe dan lupa juga dengerin kita di Spotify. Dan kalau mau visit kita ada di pinfest.co.id. Instagramnya apa? Instagramnya adalah pinfest_id. Oke, gua Ingga Putra dan ada Angga Pradana. Kami mohon undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Gila.